Hai friend, kembali lagi di channel Waktu Review. Dan ini adalah Full Metal G-Shock. Full Metal G-Shock 5000 adalah seri jam tangan G-Shock all metal yang mengambil inspirasi dari G-Shock model pertama, yaitu DW5000C. Tentunya dengan berbagai update dan modernisasi, namun tetap mempertahankan estetika desain aslinya. Saat ini, seri Full Metal 5000 ini sudah tersedia dalam beberapa varian. Di antaranya ada GMWB 5000 GD9 dengan full warna emas, GMWB 5000 D1 dengan warna silver, dan GMWB 5000 GD1 dengan all black-nya. Jam tangan ini bermovement quartz tentunya. Dengan dayanya sendiri, G-Shock biasa menyebutnya dengan sebutan TUF Solar, yaitu pengisian daya yang bersumber dari cahaya. Dan dapat disimpan dayanya selama 10 bulan apabila dipakai tanpa terkena cahaya. Dan apabila disimpan aja di tempat yang gelap misalnya, dengan power save function-nya, dayanya dapat di-reserve hingga selama 22 bulan. Jam tangan ini memiliki dimensi casing 49,3 dikali 43,2 mm. Ketebalannya 13 mm dan beratnya 167 gram. Tentunya bobot ini ya akan tergantung dari jumlah link yang kita pakai saat menyesuaikan ukuran bracelet sesuai dengan ukuran pergelangan tangan kita. Seri G-Shock dengan case kotak seperti ini biasanya cocok menjadi pilihan buat yang punya pergelangan tangan kecil. Ya walaupun cocok juga buat dipakai untuk yang punya pergelangan tangan besar. Karena tentunya jam G-Shock adalah jam yang tangguh dengan dimensi yang biasanya memang cukup besar. Namun khusus yang seri ini yang menggunakan bracelet, yang perlu diperhatikan kalau lak-tulaknya memang hanya sekitar 49,2 mm. Tapi, hingga braceletnya bisa menungkik ke bawah ini, jaraknya mungkin sekitar 55, sehingga ya perlu dicoba dulu untuk yang punya pergelangan tangan kecil. Nah, kira-kira begini kalau di tangan saya, yang diameternya cuma sekitar 16,5 cm. Casing jam tangan ini menggunakan stainless steel, dan bezelnya untuk seri warna hitam dan gold itu sudah dilapisi dengan iron plated. Casingnya didominasi oleh finishing polish yang mengkilap. Negatifnya, ya mungkin kurang cocok untuk karakter jam tangan G-Shock yang memang jam tangan tangguh, karena mudah sekali terlihat ceplakan fingerprint. Tapi ya positifnya, ini benar-benar jadi kesannya jadi lebih elegan untuk seri Full Metal ini. Nah, untuk kacanya, ini masih menggunakan mineral kristal biasa, belum safir. Tapi untuk yang khawatir mungkin kacanya kegores, ya bisa beli screen protector. Backcase-nya sudah dilapisi dengan DLC atau Diamond Like Carbon, dan sudah screw back case. Di sini layarnya menggunakan STN LCD, dengan kecerahannya itu sudah sangat baik dan cukup jelas dilihat dari berbagai angle. Ya karena kalau negatif display seperti ini, memang seringkali masalahnya adalah kejelasan. Tapi ya saya sendiri nggak nemuin masalah di STN LCD ini, meskipun ini panelnya negatif. Nah, kalaupun ternyata nih ditemukan masalah waktu pembacaannya, misalnya dalam kondisi yang memang cahayanya kurang bagus atau redup, di sini super illuminator akan sangat membantu dengan penerangannya yang sudah cukup baik dan bisa diset untuk nyala 2 detik atau 4 detik. Dan ini panel suryanya ada di sini. Lalu juga ada beberapa tulisan terkait beberapa spesifikasi dari jam tangan ini, seperti multi band 6, TUF Solar,
Bluetooth, dan juga beberapa keterangan terkait tombol pada jam tangan. Oke, lanjut ke bracelet. Bracelet bawaan didominasi finishing brass dengan aksen polis di ujung-ujungnya, dan ketika dipakai, itu cukup nyaman. Dan untuk memasangnya, ya standar ya, cukup ditekan seperti ini sampai terdengar bunyi klik. Sambungan antar linknya, ini hanya menggunakan spring bar aja. Jadi cukup mudah untuk melakukan adjustment sendiri. Ya, apabila ya kita punya alat buka atau pasang spring bar. Bracelet ini juga dilengkapi dengan beberapa micro adjustment, supaya kita bisa lebih pas lagi dan lebih nyaman dipakai. Nah, di sini tapi hal yang saya agak kurang suka dari G-Shock, itu karena menggunakan sambungan yang nggak umum. Jadinya kalau yang suka gonta-ganti strap, ya mungkin bakal susah untuk cari penggantinya. Entah karena misalkan bosan atau rusak, ya mungkin akan sulit. Oke, sekarang kita lihat sedikit beberapa fitur dan juga tampilan layarnya. Untuk tampilan layar utama, itu menampilkan hari, tanggal, bulan, serta jam, menit, dan juga detik. Lalu kalau kita tekan tombol mode sekali, itu ada fitur world time. Nah, ini untuk yang suka keluar kota atau keluar negeri, nah ini bakal sangat berguna. Jadi kita bisa melihat dua waktu yang berbeda di mode ini. Misalkan di waktu tempat tinggal kita, dan waktu di lokasi kita traveling. Lalu tekan lagi tombol mode, lalu ada settingan alarm, stopwatch, dan juga timer. Nah, untuk sinkronisasi waktunya, itu bisa dilakukan dengan dua fitur, yaitu multi-band 6 dan juga Bluetooth. Tapi karena multi-band 6 itu nggak bisa dipakai di Indonesia, maka ya yang bisa kita pakai Bluetooth. Jadi kita bisa install aplikasi G-Shock di smartphone kita, dan nantinya ketika terkoneksi, jam tangan itu nanti akan bisa menyesuaikan jamnya dengan jam yang ada di handphone kita. Di aplikasi ini, itu fungsinya nggak hanya untuk sinkronisasi waktu aja, tetapi juga memudahkan kita untuk mengganti world time, mengeset timer, dan lainnya. Sekarang kesimpulannya, walau mereknya adalah tetap G-Shock, yang memang dikenal tahan banting, jam ini menurut saya sih udah ada di level yang lain. Karena desainnya yang memang, ya mungkin bisa dibilang agak jadul karena mengikuti G-Shock yang pertama, tapi tetap kesannya modern. Jamnya tangguh, tapi tetap elegan. Ya, walau nggak seperti dress watch juga. Nah, permasalahannya di sini memang harganya yang relatif tinggi. Tapi, untuk kalian yang nggak keberatan dengan harganya, menurut saya sih, jam tangan ini layak banget untuk dikoleksi, apalagi yang memang fans dari G-Shock. Segitu dulu, sekian dari saya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya ya.